semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Nur Hidayati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam konten kali ini, saya akan membahas mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Etika dan Profesi Kependidikan. Nah, dalam konten kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan nilai, norma, dan sanksi, serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Nah, materi ini tentunya akan membahas dan mengupas tentang kode etik profesi guru sendiri. Sebagai tenaga pendidik, tentunya guru-guru itu punya nilai, norma, serta sanksi yang diterapkan dalam profesinya sehari-hari. Ikuti terus ya! Baik, pada pembahasan yang pertama itu ada perbedaan konsep antara nilai, norma, dan sanksi itu sendiri. Nah teman-teman, pasti kita sudah tahu nih, nilai itu apa, cuma kita akan membahasakan secara sederhana. Nilai itu adalah perbedaan antara baik dan buruk. Jadi ada nilai baik dan ada nilai buruk. Tentunya nilai ini adalah sebuah panutan di awal untuk pembuatan norma dan sanksi itu sendiri. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan norma? Dan kita semua itu pasti memahami ada norma agama, norma sosial, dan norma-norma yang lainnya. Tentunya, norma ini dibentuk atas kesepakatan bersama di dalam masyarakat atau lingkungan tersebut. Nah, manusia kan kalau tidak ada sanksi, pastinya akan melanggar nih norma yang ada. Jadi sanksi itu ibaratnya seperti rem atau seperti rambu-rambu yang mengingatkan kita, atau sanksi itu sendiri sebagai hukuman. Jadi kalau kita melanggar norma, tentunya kita akan mendapatkan sanksi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas perbedaan antara ketiga poin itu, antara nilai, kemudian ada norma dan sanksi, sekarang kita akan membahas tentang nilai itu sendiri. Kira-kira nilai itu ada berapa macam ya? Menurut Notonegoro, nilai itu ada 3. Yang pertama, ada nilai vital. Nilai vital ini segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, yang mana nilai vital ini berfungsi untuk membantu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya, ketika kita sedang dalam masa yang sekarang, yaitu kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, tentunya kita akan memanfaatkan komputer untuk memudahkan segala aktivitas yang ada, seperti menginput data dan mencari informasi-informasi yang beragam. 2. Ada nilai material. Nilai material ini adalah segala sesuatu yang menunjang kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu seperti apa, teman-teman? Yang pertama adalah sandang, pangan, dan papan. Tentunya manusia butuh tempat tinggal, butuh pakaian untuk dikenakan, dan butuh makan untuk mendapatkan energi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga, ada nilai rohani. Nilai rohani adalah kebutuhan secara rohani ya, manusia. Contohnya adalah seperti ritual-ritual keagamaan, kemudian dalam keadaan sosialnya, contohnya yaitu dengan menghargai pendapat orang lain, dapat menerima pendapat orang lain, dan sebagainya. Ada nilai dapat dijadikan sebagai standar. Nah, sebagai standar ini, nilai-nilai itulah yang akan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Contohnya seperti apa nih standarnya? Nah, seperti ini ada studi kasusnya, teman-teman. Di dalam meja itu terdapat beberapa orang, dan ada salah satu orang yang menyela ketika ada orang lain berbicara. Kira-kira itu termasuk ke dalam nilai yang baik atau yang buruk nih? Nah, tentunya itu masuknya ke dalam nilai yang buruk ya, teman-teman. Karena memotong pembicaraan orang lain adalah hal yang tidak baik. Jadi, dalam nilai dapat dijadikan sebagai standar ini, sangat dapat kita lihat dalam studi kasus yang tadi, bahwa memotong pembicaraan orang lain adalah sebuah perilaku dari nilai yang tidak baik. Dan tidak boleh ditiru ya, teman-teman. Yaitu nilai dapat dikembangkan untuk mendapatkan solusi. Namun, nilai yang dikembangkan ini harus dalam proses perencanaan. Nah, kenapa begitu? Karena jika tidak ada perencanaan, tentunya perilaku atau tindakan yang akan kita ambil tuh kurang serp dan kurang pas. Jadi semuanya harus kita rencanakan. Contoh studi kasusnya seperti ini. Nah, jadi dalam kasus ketiga orang ini, tentunya mereka dengan nilai-nilai yang dianut masing-masing, ada perbedaan berpendapat dan perbedaan nilai-nilai yang dianut. Nah, contohnya adalah ketika ketiga orang ini akan memilih penyelesaian masalah, tentunya mereka akan menyelesaikannya dengan pendapat masing-masing. Dan pendapat masing-masing ini adalah cerminan dari nilai-nilai yang dianut. Kenapa harus direncanakan? Karena jika si A, anggap saja si A tadi, berkeinginan untuk mendapatkan prestasi, tentunya perilaku atau tindakan yang akan diambil seperti apa? Tentunya yang akan rajin belajar dan mengikuti les, mengikuti lomba, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kalau si A ini mau mendapatkan prestasi, dia akan sibuk bermain-main, tidak mengerjakan tugas, dan melewatkan kesempatan lomba yang ada. Jadi, perilaku atau tindakan akan mencerminkan nilai atau tujuan yang akan diambilnya. Nah, yang ketiga, ada fungsi motivasional. Bisa kita lihat bareng-bareng, teman-teman. Seperti yang kita lihat bersama, seperti ini studi kasusnya. Ada seorang pria yang sedang bercermin, kemudian dia membayangkan di masa depan dia akan bisa menjadi seseorang yang sukses.
Kemudian, dalam studi kasus tersebut, tentunya nilai itu sebagai fungsi motivasional, tentunya sebagai motivasi atau dorongan seseorang tersebut akan meraih cita-citanya, lalu dia akan mencari nilai apa yang cocok untuk dia bisa mendapatkan cita-cita yang ia dambakan itu. Tidak mungkin seseorang yang ingin mendapatkan kejayaan di masa yang akan datang, dia akan menyia-nyiakan masa mudanya. Tentunya, jika seorang pria tadi mau menjadi orang yang sukses, maka ia akan terus berusaha, belajar, dan menggali potensinya sedari muda ini. Hewan sekecil lebah bisa memberikan motivasi yang besar untuk kita. Seperti dalam firman Allah, surat An-Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس